Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Faruq. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas 2B, Universitas Sultan Hasanuddin Jambi. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang konsep sistem informasi, membangun pemahaman dasar tentang bagaimana informasi dikumpulkan, diolah, dan dimanfaatkan dalam organisasi modern. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Definisi, apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan proses penyimpanan dan menyebarkan informasi guna mendukung pengembangan keputusan, koordinasi, dan kontrol dalam suatu organisasi. Nah, sistem informasi itu berfungsi sebagai kumpulan komponen yang saling berinteraksi, mengumpulkan proses, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mengambil keputusan. Menurut Loudon dan Loudon, sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, proses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Nah, menurut ahli ini, sistem informasi itu komponen yang saling berhubungan. Selanjutnya, komponen inti sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari 5 komponen utama yang bekerja secara sinergis. Yang pertama adalah hardware, perangkat fisik seperti komputer, server, dan perangkat jaringan. Kedua ada software, program, dan aplikasi yang mengolah data menjadi informasi bermakna. Selanjutnya yang ketiga ada data, fakta mentah yang diolah menjadi informasi yang berguna. Selanjutnya ada orang, pengguna, analisis, dan pengelola sistem informasi. Yang terakhir ada jaringan, infrastruktur komunikasi yang menghubungkan seluruh komponen. Ini semua itu komponen inti dari sistem informasi. Next, itu ada bagaimana sistem informasi bekerja. Kelima komponen tidak berdiri sendiri, mereka berinteraksi dalam satu alur yang berintegrasi untuk menghasilkan informasi yang bernilai. Itu input, terus processing, output, umpan balik. Setiap komponen saling bergantung. Hardware menjalankan software, software mengolah data, orang mengoperasikan sistem, dan jaringan menghubungkan semuanya secara real time. Ini bagaimana cara kerja sistem informasi bekerja. Hardware menjalankan software, software mengelola data, orang mengoperasikan sistem informasi, menghubungkan secara real time. Selanjutnya ada karakteristik kunci sistem informasi. Itu akurat, informasi bebas dari kesalahan dan dapat dipercaya sebagai dasar keputusan. Kedua ada tepat waktu, tersedia saat dibutuhkan, tidak terlambat untuk pengambilan keputusan. Ketiga relevan, sesuai dengan konteks dan kebutuhan pengguna yang menerima. Terakhir ada lengkap, mencakup seluruh aspek yang diperlukan tanpa ada yang terlewat. Itu karakteristik kunci sistem informasi. Selanjutnya, manfaat sistem informasi. Sistem informasi yang memberikan dampak nyata bagi organisasi. Pertama itu efisiensi operasional, otomatis proses, mengurangi pekerjaan manual dan biaya operasional.
Selanjutnya ada pengambilan keputusan lebih baik, data yang akurat dan tepat waktu mendukung keputusan berbasis fakta. Terakhir ada kolaborasi tim, informasi terputus memudahkan koordinasi antar departemen. Ini manfaat sistem informasi dalam organisasi itu penggunaannya efisiensi, pengambilan keputusan lebih baik, dan kolaborasi timnya itu. Selanjutnya, tujuan utama sistem informasi. Yang pertama ada mendukung operasional, memastikan proses bisnis harian berjalan lancar, terstruktur, dan dapat dipantau secara real time. Ini tujuan utamanya mendukung operasional. Dan enaknya itu biar ada yang membantu. Dua, ada mendukung manajemen, menyediakan laporan dan analisis untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Di manajemen itu menyediakan laporan analisis yang untuk perencanaan. Terakhir, keunggulan kompetitif, memberikan organisasi keunggulan strategis melalui inovasi dan manfaat informasi yang unggul. Nah, selanjutnya ada evolusi sistem informasi dari pencatatan manual di kertas hingga kecerdasan buatan. Sistem informasi telah mengalami transformasi luar biasa selama beberapa dekade. Dari yang manual era, paper record slow. Kedua ada computerization, investment TPS. Ketiga itu internet era, web system, ERP, e-commerce. Dan terakhir ada digital dan AI era, itu sekarang. Cloud, big data, artificial intelligence. Itu di era sekarang itu ada cloud, big data, dan artificial intelligence. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem informasi. Didefinisikan berdasarkan fungsi dan tingkatan hierarki organisasi. Yang pertama itu ada ISS, Executive Support System, strategi eksklusif. Yang kedua itu DSS, Decision Support System, itu menganalisis keputusan. Yang ketiga ada MSI, Management Information System, laporan manajerial. Yang terakhir itu ada TPS, Transition Processing System, operasional harian. Ini yang TPS ini yang digunakan sehari-hari. TPS menangani transaksi rutin harian seperti penjualan dan perdagangan. MSI menghasilkan laporan terstruktur untuk manajemen menengah. DSS mendukung keputusan semi terstruktur dan analisis data interaktif. Dan yang terakhir itu ESS, membantu eksekutif dalam perencanaan strategis jangka panjang. Ini itu jenis sistem informasi. TPS itu yang transaksi rutin setiap hari. Selanjutnya kesimpulannya, sistem informasi adalah komponen terintegrasi untuk mengelola informasi organisasi. Komponennya hardware, software, data, orang, dan jaringan bekerja secara sinergis. Yang selanjutnya, karakteristik informasi yang baik harus akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Yang terakhir ada tujuan, mendukung operasional manajemen dan keunggulan kooperatif organisasi. Nah, ini kesimpulannya itu
Poin kunci memahami konsep sistem informasi adalah fondasi penting untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dalam era digital. Nah, ini poin pentingnya itu sangat penting banget ya. Memahami konsep sistem informasi. Nah, jadi kita sebagai generasi muda itu harus memahami konsep sistem informasi itu sebagai fondasi kita penting untuk memanfaatkan teknologi secara efektif di era digital ini. Kalau nggak gitu kita lelet, kurang efektif lah, kurang efektif. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.